Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan lagi mata kuliah analisis perancangan sistem informasi untuk pertemuan yang ke-10 dengan materi use case diagram. Langsung saja untuk agenda hari ini ada dua, yang satu materi, yang kedua latihan. Nah, di sini apa itu use case diagram? Nah, use case diagram ini merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Use case diagram juga menggambarkan secara ringkas siapa yang menggunakan sistem dan apa saja yang bisa dilakukannya, baik dilakukan oleh sistem maupun dilakukan oleh aktor. Jadi apa saja yang dilakukan oleh sistem, apa saja yang dilakukan oleh aktor, baik terhadap sistem, terhadap aktor itu sendiri, dan juga sistem dengan sistem, itu digambarkan menggunakan use case diagram. Nah, use case diagram ini digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan juga untuk mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Dan juga aktor dengan aktor, sistem dengan sistem tentunya ya. Nah, yang perlu ditekankan adalah apa yang diperbuat oleh sistem, bukan bagaimana. Jadi bukan penjelasan secara rinci proses itu terjadinya seperti apa, seperti bagaimana, bukan seperti itu. Tapi apa saja sih proses-proses yang dilakukan oleh sistem. Jadi lebih ringkas. Nah, fungsi utama use case diagram. Pertama, memperlihatkan urutan aktivitas proses yang ada pada sistem. Jadi lebih jelas sebenarnya dalam sistem ini proses-proses apa saja sih yang terjadi. Yang kedua, menggambarkan proses bisnis dan juga urutan aktivitas yang ada dalam sebuah proses. Di urutannya, proses-prosesnya ini setelah ini apa, itu secara ringkas digambarkan oleh use case. Manfaatnya, pertama, memudahkan komunikasi dengan menggunakan domain expert, jadi dengan bahasa yang tinggi, dengan penjelasan yang rinci, maupun juga end user dengan penjelasan yang sederhana. Dan itu digambarkan hanya dalam bentuk gambar berupa use case diagram. Yang kedua, manfaat yang kedua adalah memperlihatkan interface yang harus dimiliki oleh sebuah sistem. Jadi dari proses-proses yang terjadi itu nanti akan terlihat bahwa proses ini membutuhkan interface apa. Login berarti membutuhkan interface form login dan seterusnya. Yang manfaat yang ketiga, memberikan kepastian pemahaman yang pas tentang requirement atau kebutuhan sistem. Jadi use case ini akan lebih berguna di awal pembuatan sistem. Jadi masih di proses requirement, di proses kebutuhan sistem. Sistem ini sebenarnya membutuhkan apa saja, prosesnya yang diperlukan untuk sistem ini apa saja, proses yang akan dilaksanakan oleh sistem ini apa saja. Nah, itu bisa kita lihat dari use case diagram. Kemudian dapat digunakan untuk verifikasi proses dalam sistem. Jadi, karena proses-prosesnya tadi itu terlihat, karena proses-prosesnya tadi itu dijelaskan secara simpel ya, karena hanya proses-prosesnya saja, maka kita akan langsung tahu, oh setelah proses ini harusnya adalah proses ini, setelah itu proses itu, dan seterusnya. Nah dari situ dari proses-proses yang terurut tadi itu, kita akan tahu, wah di sini ada proses yang salah. Misalkan proses pertama yang dilaksanakan adalah masuk ke dalam sistem, proses kedua baru login. Nah itu kan ada yang salah. Harusnya proses pertama kalau masuk ke dalam sistem adalah login dulu. Nah, dari sini bisa use case diagram ini bisa menjadi verifikasi proses dalam sistem. Ya, seperti itu. Nah, kemudian use case diagram ini memiliki 3 komponen utama. Pertama, sistem. Yang kedua, aktor. Yang ketiga, use case itu sendiri. Untuk sistem, sistem ini merupakan batasan sistem dalam relasi dengan aktor-aktornya yang menggunakannya. Jadi aktor-aktor yang menggunakan sistem itu posisinya ada di luar sistem.
Nah, yang ada di dalam sistem apa? Fitur-fitur yang harus disediakan, proses-proses. Sistem ini adalah posisinya dia melingkupi fitur-fitur yang harus ada di dalam sistem. Dan itu nanti juga akan berhubungan dengan aktor-aktor, posisinya ada di luar sistem. Aktor. Aktor adalah segala hal di luar sistem yang akan menggunakan sistem tersebut untuk melakukan sesuatu. Jadi pelaku yang menggerakkan sistem, yang mengoperasikan sistem, nah ini adalah aktor. Bisa berupa manusia, bisa juga berupa sistem atau device yang memiliki peranan dalam keberhasilan operasi dari sistem. AI kan juga bisa berupa juga bisa menjadi aktor. Dia bisa memberikan perintah ke dalam sistem. Nah, itu jadi aktor ini tidak hanya manusia, tapi juga sistem yang lain atau mungkin bahkan alat ya, device. Nah, ini yang posisinya dia mengoperasikan sistem, berada di luar sistem sebagai operatornya, itu merupakan aktor. Nah, komponen use case terakhir adalah use case itu sendiri, yang merupakan gambaran fungsional dari sebuah sistem. Ini dicontohkan ada proses mencetak laporan. Jadi, proses mencetak laporan ini merupakan suatu proses tersendiri. Suatu proses tersendiri. Nah, ini merupakan proses ya, proses dalam sebuah sistem. Jadi use case itu bisa fungsi dalam sebuah sistem, bisa proses dalam sebuah sistem. Seperti itu. Berikutnya, karena use case diagram berfungsi untuk menggambarkan hubungan sistem dengan aktor, maka terdapat beberapa macam relasi, yakni asosiasi, generalisasi, dependensi, dan agregasi. Apa itu asosiasi? Asosiasi adalah relasi untuk mengidentifikasikan interaksi yang dilakukan oleh aktor tertentu dengan use case tertentu, atau interaksi antar sesama aktor, atau interaksi sesama use case. Nah, asosiasi ini adalah hubungan yang paling dasar dan dibagi menjadi dua, yaitu yang terarah dan tidak terarah. Yang tidak terarah berarti asosiasinya setara, hubungannya setara antara satu use case dengan use case yang lain, antara use case dengan aktor dan seterusnya. Itu kalau tidak ada arahnya berarti dia setara. Berarti tidak ada urutan tertentu. Ini dicontohkan yang atas ini ada edit dokumen dan juga cetak dokumen. Untuk edit dokumen, dengan cetak dokumen, kita bisa mengedit dokumen terlebih dahulu, kemudian mencetaknya. Atau tanpa mengedit pun langsung dicetak juga diperbolehkan. Karena tidak ada arahnya, tidak ada urutannya. Berbeda dengan yang contoh yang bawah, ada login, ada logout. Di mana secara logika, kita harus melakukan login terlebih dahulu sebelum melakukan logout. Bukan sebaliknya, kita bisa logout, lalu login. Nanti akun kita akan nyantol di situ ya. Nah, tapi secara seharusnya adalah kita login dulu dalam aplikasi, setelah selesai menggunakan aplikasi kita logout. Seperti itu. Ada arahnya, digambarkan dengan arah panah biasa. Berikutnya, ada generalisasi. Ini mendefinisikan relasi antara dua aktor atau dua use case yang mana salah satunya menginherit, memperoleh warisan sifat, dan menambahkannya, atau sebaliknya mengoverride sifat dari yang lainnya. Jadi karena posisinya ada dua ya, ini dicontohkan ada yang mengelola pustaka. Ini contohkan use case mengelola pustaka. Itu menginherit, memiliki sifat dari memasukkan pustaka, dari use case masukkan pustaka, mengubah pustaka, menghapus pustaka, melihat pustaka, dan mencari pustaka. Jadi semuanya masuk dalam mengelola pustaka. Mengelola pustaka itu memiliki sifat dari kelima use case yang lainnya itu. Nah,
Kalau mengoverride bagaimana? Nah, kalau mengoverride itu menggantikan sifatnya. Kalau menginherit, menambahkan sifat dari induknya kepada anaknya. Kalau mengoverride, menggantikan sifat dari anaknya, menggantikan sifat dari orang tuanya yang diberikan kepada anaknya. Jadi sifat sang anak ini, misalkan orang tuanya suka mie goreng. Nah, anaknya nanti juga sama-sama suka mie, tapi bukan mie goreng, mie rebus misalnya. Jadi itu mengoverride, dia menggantikan sifat. Seperti itu. Berikutnya ada dependensi. Dependensi ini terbagi menjadi dua macam, yaitu include dan juga extend. Nah, include ini berfungsi untuk mengidentifikasi hubungan antara dua use case, di mana use case yang satu akan memanggil use case yang lain secara otomatis. Contohnya, jika admin ingin melakukan pengelolaan user, maka secara otomatis dia harus login terlebih dahulu. Dia include login. Nah, jadi kalau include itu otomatis memiliki otomatis akan memanggil use case yang lain. Secara otomatis. Tanpa syarat apapun pasti memanggil use case yang lain. Bedanya dengan extend. Nah, kalau extend ini ada syarat tertentu, memerlukan kondisi tertentu jika akan melakukan dependensi. Contohnya seperti ini, nasabah itu membuka rekening. Ketika membuka rekening, sebenarnya secara otomatis dia bisa membuka deposito. Hanya saja deposito ini dia extend sifatnya, bukan include. Di mana ketika kita membuka rekening, ketika nasabah membuka rekening, dia akan bisa membuka deposito jika dia memiliki dana yang cukup, jika dia memiliki uang yang cukup. Misalkan baru bisa membuka deposito ketika memiliki uang 100 juta, misalkan seperti itu. Nah, jika rekeningnya cuma diisi 5 juta, 10 juta, maka dia nggak bisa extend buka deposito itu, dan seterusnya. Itu seperti itu. Berikutnya ada agregasi. Agregasi ini adalah hubungan di mana sebuah elemen berisi elemen yang lain. Contohnya, menanak nasi. Nah, menanak nasi pastinya dia apa yang dilaksanakan? Ada memasukkan beras. Yang kedua, ada memasukkan air. Jadi dia itu sebenarnya terdiri dari memasukkan beras dan memasukkan air. Boleh satu yang boleh air dulu, boleh beras dulu, silahkan. Nah, ini kita abaikan posisinya untuk proses yang lainnya ya harus memanaskan dan sebagainya. Ini secara umum saja. Menanak nasi berarti harus ada beras dan juga harus ada air di situ. Berikutnya kita masuk ke contoh use case diagram. Nah, di sini ada dua aktor. Ini adalah sistem absensi TK bersama. Di sini terdapat dua aktor, yaitu tenaga kependidikan dan guru pendidik. Untuk tenaga kependidikan, itu bisa melakukan proses melihat laporan absensi, mengelola data guru, mengelola data murid, mencetak laporan, mengelola data user, kemudian mengelola data siswa, dan terakhir mengelola data kelas. Untuk pendidik, ini ada dua use case yang dilaksanakan oleh tenaga kependidikan yang juga bisa dilakukan oleh aktor guru pendidik, yaitu mengelola data siswa dan mengelola data kelas. Tapi ada satu tambahan use case tersendiri yang hanya bisa dilaksanakan oleh guru pendidik. Dia kan posisinya ada di kelas, maka dia bisa mengabsen siswa secara langsung. Dan keseluruhan dari use case ini menginclude login. Jadi untuk mengabsen, untuk melihat laporan, dan seterusnya, itu semuanya harus melalui login terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, bagaimana sih langkah-langkah pembuatan use case diagram? Untuk membuat sebuah use case diagram,
langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah satu, kita identifikasi dulu siapa saja para pelaku bisnisnya, siapa saja aktornya. Tadi itu kalau di TK, di sistem absensi TK itu tadi ada dua aktor, tenaga kependidikan dan tenaga pendidik yang berhubungan dengan sistem ya. Nah, kemudian mengidentifikasi use case sebagai persyaratan bisnis. Nah, ketika dalam posisi mengabsen, apa saja sih yang bisa dilaksanakan oleh absen? Oh, mengabsen siswa. Oh, mengakses data siswa, dan seterusnya itu. Kemudian membuat diagram sebagai model use case. Itu dihubungkan. Antara aktor dengan masing-masing use case-nya dihubungkan. Hubungannya seperti apa? Apakah itu tadi asosiasi? Apakah dependensi? Dan seterusnya. Selanjutnya, didokumentasikan. Mendokumentasikan naratif use case sebagai persyaratan bisnis. Setelah dibuat gambar use case-nya, jangan lupa didokumentasikan. Jangan lupa dibuat dokumentasi tertulisnya secara naratif, secara diceritakan secara alurnya sebagai persyaratan bisnis. Jadi orang itu paham use case ini cara bacanya seperti apa. Nah, ini dari dokumentasi naratif kita. Yang kelima, diulangi langkah-langkahnya sampai nanti sistemnya lengkap. Sampai lengkap. Seperti itu. Nah, ini ada latihan. Ini sistem di restoran ya, secara umum ya. Jadi kita kalau dalam sistem pemesanan makanan di restoran, ini sistem pemesanan makanan di restoran, itu kira-kira berapa aktor yang terlibat? Oke, kita analisis misalkan ada 4 aktor yang terlibat. Pertama, ada pelanggan. Kan yang siapa yang pesan? Tentunya pelanggan. Kemudian siapa yang melayani pelanggan? Ada pelayan. Siapa yang memasak makanan? Ada koki. Kemudian siapa yang melayani pembayaran? Ada kasir. Nah, kemudian kita analisis apa saja use case-nya. Kita analisis pelanggan. Pelanggan apa saja sih yang perlu dilaksanakan oleh pelanggan? Satu, mengorder makanan. Kedua, memakan. Ketiga, membayar. Nah, ketika mengorder makanan tadi, tentunya makanan akan dihidangkan. Nah, maka order makanan itu include otomatis ketika kita mengorder, kita akan dihidangkan makanan. Ini logika secara umum ya. Abaikan nanti pelayannya lupa atau bagaimana, kita secara proses ketika kita mengorder makanan, makanan itu akan dihidangkan kepada kita. Seperti itu. Nah, ketika melakukan order makanan, itu akan berhubungan juga dengan koki. Makanan yang diorder itu akan dimasak dulu oleh koki. Kemudian dihidangkan oleh pelayan. Nah, setelah selesai makan, pelanggan ini tentunya akan membayar. Nah, membayar ini include ya, ada cash, ada kredit. Nah, membayarnya di mana? Ada, ini bercabang kedua. Boleh kita membayar lewat pelayan langsung. Atau kita ke kasir untuk membayarnya. Nah, ini contoh dari sistem pemesanan makanan di restoran. Seperti itu. Nah, contoh terakhir ada sistem informasi Ojek Bro. Nah, sistem informasi Ojek Bro. Di sini aktornya kita analisa ada 3 misalkan. Ada pelanggan, ada abang Gojeknya sendiri, kemudian ada bagian finance. Nah, si pelanggan ini, apa saja sih yang bisa dilaksanakan oleh dia? Apa saja sih proses-proses yang bisa dilakukan oleh dia? Oh iya, ini tadi untuk yang disebut sebagai sistem itu yang di kotak ini ya. Yang diberi kotak besar ini merupakan suatu kesatuan sistem. Nah, pelanggan itu ketika berhubungan dengan sistem informasi ini, pertama dia bisa mendaftarkan diri. Dia bisa login. Nah, login sebagai pelanggan itu sendiri, atau bahkan dia bisa mendaftar sebagai bank ojeknya.
Kemudian dia bisa memesan ojeknya. Kemudian dia juga bisa membatalkan pesanan ojeknya. Misalkan, oh lama sekali, ya sudah, berarti dia berhak untuk membatalkan pesanan ojeknya. Nah, ini yang berhubungan langsung dengan ojeknya, itu abang ojek itu kan juga mendaftarkan diri sebagai abang ojek. Kemudian dia menerima pesanan dari pelanggan, Setelah dia selesai mengantarkan pelanggan ke lokasi yang dituju, kemudian dia membuat bukti, secara sistem ini membuat bukti pembayaran untuk ditunjukkan kepada pelanggan setelah pelanggan selesai membayar. Nah, ini memang tidak lengkap ya, karena hanya sekedar contoh saja. Nah, di luar proses itu, sebenarnya ada satu aktor lagi yang berpengaruh terhadap sistem itu sendiri, yaitu bagian finance. Dia posisinya di sini adalah membuat laporan keuangan. Jadi dari transaksi ojek tadi, kita memesan sesuatu, terus abang ojek melakukan pengantaran. Nah, itu dihitung keuangannya, kemudian dibuat laporan keuangannya untuk diperhitungkan oleh bagian finance. Seperti itu. Mungkin seperti itu untuk perkuliahan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.